Ernawati atau Erna adalah seorang gadis dari desa. Dia dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya adalah seorang petani. Siang itu, ketika Erna mengantarkan makan siang untuk ayah dan ibunya yang ada di sawah, dia termenung di sebuah gubuk. Terik mentari yang sangat menyengat. Pandangannya tertuju pada ayah dan ibunya yang rela berpanas-panasan demi keluarga kecil mereka. Tak terasa, air matanya menetes melihat pengorbanan kedua orang tuanya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, Erna ingin sekali membantu dan mengubah nasib kedua orang tuanya. Paling tidak, membangunkan rumah yang layak dan nyaman. Karena selama ini rumah mereka masih beralaskan tanah dan beratapkan genteng yang sudah pecah-pecah, sehingga kalau hujan banyak kebocoran di mana-mana. Tapi apa daya, pendidikannya hanya sampai tingkat menengah SMP. Tak ada lowongan pekerjaan yang menerima ijazah SMP. Bahkan pabrik yang ada di kotanya pun mengharuskan karyawannya berijazah SMA. Pernah, 1 tahun yang lalu, dia mencoba menjadi seorang babysitter di kota. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan, karena dia dituduh mencuri uang dan dipulangkan ke kampung halamannya. Terkadang Erna ingin sekali melanjutkan sekolah, tapi dia pasrah dengan keadaan ekonomi keluarganya. Selain Erna, dia juga masih punya 2 adik yang masih kecil-kecil. Tentu saja, adik-adik Erna lah yang lebih membutuhkan biaya untuk sekolah. Tiba-tiba lamunannya terhenti karena dikagetkan seseorang gadis seusianya, yang tak lain adalah Eli, teman sekolahnya dulu. Erna tampak pangling, karena Eli yang sudah 3 tahun tak pernah dia lihat, kini banyak perubahan pada dirinya. Eli, yang dulu layaknya gadis desa, kini berubah menjadi gadis cantik, berkulit bersih, dan memakai baju yang sangat bagus. Erna lalu mengajak Eli sahabatnya untuk pulang ke rumah dan ingin melepaskan rasa rindu pada Eli yang sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu. Sambil mengaku toples berisikan keripik singkong, Eli bercerita kalau dia selama ini bekerja di luar negeri sebagai TKW, tepatnya di Hong Kong. Eli menambahkan kalau dia sudah bisa membeli sebidang sawah dan memperbaiki rumah kedua orang tuanya. Kepulangannya kali ini merupakan libur cuti tahunan yang diambilnya. Libur cuti yang hanya 2 minggu itu digunakan untuk bersilaturahmi pada keluarga dan teman-temannya. Tak terasa, mereka ngobrol sampai berjam-jam dan Eli pun pamit untuk pulang. Di saat menjelang tidur, Erna pun terbayang-bayang cerita Eli sahabatnya itu. Ia berkeinginan pergi menjadi TKW dan ingin sukses seperti Eli. Keesokan paginya, setelah memasak dan mengantarkan makanan ke sawah, Erna meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk main ke rumah Eli. Erna mengutarakan keinginannya untuk menjadi TKW, sama seperti Eli. Tak pikir panjang, Eli langsung mengajak ke rumah Pak Rohmat. Pak Rohmat merupakan seorang pengirim jasa TKW ke luar negeri yang juga dulu memberangkatkan Eli. Setelah memantapkan hatinya untuk pergi menjadi seorang TKW, Erna pun meminta izin kepada ayah dan ibunya. Dengan berat hati, ayah dan ibunya melepas kepergian Erna, anak gadisnya.
Isak tangis penuh haru menyelimuti perpisahan mereka. Sebelum terbang ke Hong Kong, Erna harus melewati berbagai proses yang harus dia jalani. Salah satunya masuk ke PJTKI atau PT, di mana tempat itu adalah tempat pembekalan bahasa dan cara kerja di luar negeri. Masih banyak kegiatan, terutama mempersiapkan mental menjadi seorang TKW yang setiap orang bisa berbulan-bulan menunggu majikan atau job. Tergantung nasib baik pada setiap orang itu sendiri. Bisa cepat, bisa juga lama. Tak terasa, sudah 2 minggu Erna berada di PT. Erna merindukan kedua orang tuanya. Dia pun melamun membayangkan kesuksesan yang akan diraihnya. Dia tak sabar untuk membahagiakan ayah dan ibunya. Tiba-tiba lamunannya pun buyar karena terdengar suara gaduh dari lantai atas di tempat jemuran baju. Ternyata ada salah satu temannya yang mengalami kesurupan. Tubuhnya kejang-kejang dan mengamuk tak karuan. Tak ada satupun orang yang berani mendekat. Setelah dibacakan doa-doa, akhirnya gadis itu bisa sadar dan membaik kembali. Malam pun tiba. Ketika Erna mau memejamkan mata dan membaringkan badannya, tiba-tiba ranjang yang ia tempati tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Awalnya Erna mengira kalau ada gempa, tapi kali ini hanya dia yang mengalami ranjang bergoyang. Tak hanya sampai di situ saja, Erna yang ingin pergi ke kamar mandi, dia pun merasakan hal yang aneh. Tubuhnya merasakan hawa dingin, bulu kuduknya merinding, seolah-olah ada orang yang mengikutinya dari belakang. Keanehan yang dialaminya telah terjadi beberapa hari. Erna pun menceritakannya kepada Bu Hasna, orang yang bisa meruqyah tempo dulu. Dan benar saja, Erna telah diikuti salah satu penghuni PT itu. Bu Hasna pun menjelaskan kalau Erna telah teledor dan lupa membuang pembalutnya ke tempat sampah. Pembalutnya sudah dibungkus dengan plastik warna hitam itu masih tergeletak di sudut kamar mandi, hingga membuat penghuninya marah yang tak suka kalau ada orang yang jorok. Waktu pun bergulir cepat dan tak terasa Erna sudah terbiasa dengan suasana di tempat barunya itu. Suatu malam, tepatnya Kamis malam Jumat, seperti biasanya selalu diadakan acara yasinan dan tahlilan. Tapi kali ini ada yang aneh malam itu. Ada beberapa orang yang mencium bau bunga kantil dan juga kemenyan. Saat mereka mau beristirahat, Erna yang tertidur di paling ujung mendengar suara bising seperti suara benda keras yang dipukul-pukul. Semua penghuni kamar berhamburan keluar ketika ada sosok berbaju putih berambut panjang. Sosok itu tertawa cekikikan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Wajah sosok itu tampak menyeramkan. Terlihat mukanya penuh berlumuran darah. Tiba-tiba Erna pingsan. Semua orang semakin panik dan berhamburan menolong Erna. Tapi Erna marah meraung-raung. Kedua tangannya mencakar-cakar lantai, matanya melotot tajam, dan dia pun berjalan merangkak layaknya hewan berkaki 4. Tak lama kemudian, dia tergeletak lemas dan tak berdaya. Banyak teman-temannya mengatakan kalau Erna telah kerasukan siluman harimau yang konon sudah menghuni gedung PT itu sejak tahun 1979. Pagi pun tiba.
Erna merasakan tubuhnya panas, tak ada nafsu untuk makan. Bahkan, dia menjadi pemarah dan hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Suatu malam, salah satu temannya dikagetkan dengan tingkah Erna yang ganjil. Dia terlihat sedang memakan tulang-tulang ikan yang ada di dapur. Dengan lahapnya, Erna juga meminum dan mengangkat ember yang berisikan air mentah. Tak hanya itu, Erna juga terlihat memakan kembang dan kemenyan yang ia dapatkan dari temannya. Ibu Hasnah, yang juga sebagai ibu asrama, merasa heran dan yakin kalau sikap Erna bukanlah Erna yang sesungguhnya, melainkan makhluk halus yang sudah masuk ke tubuhnya. Bu Hasnah berusaha menangkap Erna yang dari tadi merangkak-rangkak sambil meraung-raung. Erna sangat sulit untuk ditaklukkan hingga dia berlari keluar. Keesokan paginya, Erna ditemukan di depan pintu gerbang sedang tergeletak di sana. Setelah diangkat dan dibaringkan, Erna mengalami demam tinggi. Erna pun sudah dibawa ke dokter, tapi tak ada perubahan. Dan saat kejadian Erna sakit, banyak kucing berkeliaran di dalam gedung. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk memanggil seorang kiai yang bisa meruqyah Erna. Erna meraung-raung seolah-olah tak mau untuk diobati. Pada malam itu, ada salah satu temannya melihat sosok hitam tinggi besar dengan tubuh yang penuh bulu tampak berdiri di sudut kamar. Sosok itu tampak sangat menyeramkan. Matanya menatap dengan tajamnya, taringnya terlihat tajam. Lagi-lagi suara gaduh karena ketakutan para teman-teman Erna. Setelah diruqyah selama 3 jam, akhirnya Erna lemas dan keringat pun bercucuran. Kemudian Bu Hasnah berbincang dengan Pak Kiai, dan Pak Kiai pun mengatakan kalau Erna telah dirasuki siluman harimau. Siluman harimau menyukai tubuh Erna, dan Erna gampang dimasuki karena Erna sering melamun dan menyendiri. Setelah kejadian itu, Erna lebih memperbanyak ibadah, dan akhirnya setelah 3 bulan menunggu, Erna mendapatkan job majikan. Singkat cerita, Erna mendapatkan majikan yang baik dan pulang membawa kesuksesan. Akhirnya, cita-cita untuk membahagiakan keluarganya telah terwujud. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.